Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita masih bisa berkumpul di ibadah online kita siang hari ini. Sebelum kita puji nama Tuhan, kita akan masuk dulu dalam kehadiran Tuhan lebih sungguh. Kita persiapkan hati kita untuk berdoa pada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas segala kasih setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami dapat beribadah online pada siang hari ini Tuhan. Kau yang berkati setiap kami Tuhan, para jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Engkau yang mensucikan urapi kami Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati agar setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu, dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sekarang tiba saatnya untuk kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu mengubah segala perkara yang seperti terlihatnya besar, tapi menjadi perkara yang sangat mudah di hadapan Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya dan harus kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kita mengangkat satu penyembahan kita di hadapan Tuhan, semua baik. Kita mau lebih sungguh datang di hadirat Tuhan. Kita katakan dari semua. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
Bapa kami yang bertata di kejayaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap pujian penyembahan telah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, bila sebentar saatnya kami tiba Tuhan, untuk kami dapat duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kau yang persiapkan setiap hati kami Tuhan, Kau yang persiapkan pikiran kami Tuhan, agar setiap apapun Tuhan, benih dari firman-Mu Tuhan, yang akan hamba-Mu Pendeta Muda Daniel sampaikan Tuhan, dapat menguatkan hati kami Tuhan, dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, agar kami dapat selalu berpedoman dalam firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, sungguh hari yang berbahagia. Kita kembali boleh berjumpa dalam ibadah online kita hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam pimpinan, dalam perlindungan Tuhan kita yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, yang akan selalu memberikan kita kesehatan, damai sejahtera, sukacita, sebab Dialah Allah Immanuel. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada para hamba Tuhan yang sudah memberkati kita tadi lewat pujian, penyembahan, juga doa. Dan saat ini tiba saatnya kita kembali masuk dalam firman Tuhan, di mana di minggu ini kita masuk dalam seri yang ke-6 dari 7 seri khotbah 7 musuh di tanah perjanjian. Pada minggu-minggu sebelumnya
Kita sudah belajar bagaimana kita bisa mengalahkan 7 bangsa yang merupakan 7 gambaran dalam kehidupan kita. Di antaranya itu yang pertama adalah bangsa Het, yaitu berbicara tentang teror. Bagaimana kita mengalahkannya dengan iman yang teguh, yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Yaitu juga ada bangsa Girgasi, berbicara tentang keduniawian, kalahkan dengan filter, dengan benteng yang kuat yaitu firman Tuhan, dan memberi diri kita dipimpin dalam kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu bangsa Amori, kesombongan, kalahkan dengan karakter kerendahan hati, kesadaran semuanya dari Tuhan, oleh karena Tuhan dan untuk Tuhan saja. Dan bangsa Kanaan, yaitu berbicara tentang kedurhakaan, kalahkan dengan selalu punya sikap hormat, tunduk, taat kepada otoritas. Lalu di minggu lalu kita belajar mengenai bangsa Feris, itu berbicara tentang perpecahan, hindari perselisihan yang berujung pada perpecahan dengan menghadirkan salib Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh hidup saling mengasihi satu sama lain, hidup dalam pengampunan, hidup dalam damai sejahtera. Amin. Dan hari ini kita mau belajar musuh kita yang keenam, yaitu bangsa Hewi. Bangsa Hewi dalam bahasa Ibrani disebut juga dengan Kor, yang artinya para penghuni gua. Penghuni gua melambangkan sebuah kehidupan yang mau enaknya saja, mau instannya saja, tidak mau berjuang. Di mana bangsa-bangsa lain sibuk membangun tenda tempat tinggal mereka, kadang mereka harus membongkar, memindahkan tenda tersebut. Tapi bangsa Kor memilih tinggal di gua-gua yang sudah ada saja. Walaupun secara kesehatan sebetulnya tinggal dalam gua itu tidak baik. Tapi karena bangsa Kor ini punya suatu karakter, mereka tidak mau berjuang, tidak mau susah. Ya sudah, yang ada gua, mereka tinggal dalam gua saja. Sehingga bangsa Kor ini melambangkan dari sebuah karakter yang boleh kita sebut sebagai karakter kemalasan. Dan perintah Tuhan kepada bangsa Israel sangat jelas bahwa mereka harus menghancurkan, memusnahkan bangsa Hewi ini yang merupakan lambang daripada kemalasan. Tuhan tidak senang dengan kemalasan, karena kemalasan merupakan sebuah dosa yang tanpa kita sadari membuat kehidupan ini menjadi rusak. Saya akan menyampaikan 3 dampak yang luar biasa yang diakibatkan oleh karakter kemalasan, di mana 3 dampak itu semuanya tercatat dalam firman Tuhan. Karakter kemalasan juga disebutnya dalam bahasa anak muda zaman sekarang disebut dengan mager, yaitu malas gerak ya. Kita buka yang pertama, yaitu bahwa kemalasan bisa mengakibatkan hilangnya keberhasilan yang sudah di depan mata. Kita buka firman Tuhan dalam Bilangan 13 ayat 1 dan kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sebenarnya bangsa Israel bisa masuk tanah perjanjian kurang dari 2 tahun semenjak mereka keluar dari Mesir. Ketika mereka sampai di Kades Barnea, Tuhan memerintahkan untuk mengutus 12 pengintai masuk ke dalam kota Kanaan, yaitu tanah yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Dan perintah Tuhan sangat jelas bahwa dikatakan dalam ayat yang tadi kita baca, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel." Jadi di sini jelas bahwa Tuhan berulang kali menyatakan bahwa Dia akan memberikan tanah Kanaan. Itu free. Saudara mungkin sudah pernah mendengar istilah dalam sepak bola itu ada sepak bola gajah namanya. Bukan dalam artian yang main sepak bolanya adalah gajah, tapi di sini sebuah istilah dalam pertandingan sepak bola, yaitu ada dalam pengaturan yang artinya sudah ditentukan dari awal oleh salah satu pihak bahwa yang main sepak bola A dan B yang menang itu pasti A. Mau seperti apa jalannya pertandingan, pokoknya A harus menang. Itu yang disebut dengan sepak bola gajah. Jadi tugas daripada tim A ini, mereka hanya tinggal datang dan main di sepak bola itu. Mereka tidak usah pusingkan skorsnya, jalannya pertandingan, tapi sudah diatur sedemikian rupa mereka pasti menang. Dengan syarat mereka hanya datang dan main. Demikian juga sebetulnya bangsa Israel di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan bahwa bangsa Israel akan masuk dalam tanah perjanjian.
Sudah diatur sedemikian rupa bangsa Israel itu pasti masuk, pasti mendapatkan tanah perjanjian. Yang bangsa Israel harus kerjakan adalah mereka hanya tinggal datang menduduki daerah tersebut. Yang lainnya tidak usah dipusingkan. Mau lawannya sebesar apa, mau lawannya sehebat apapun, karena Tuhan yang sudah menjanjikan, Tuhan yang sudah mengatur semuanya, mereka pasti mendapatkan. Tapi sayangnya di sini bahwa mereka tidak percaya. Karena apa? Karena ada karakter kemalasan di sini. Pengennya bangsa Israel itu tidak berjuang. Pengennya bangsa Israel itu hanya terima beresnya saja. Dalam bahasa Inggris ada satu istilah namanya take it for granted. Yang artinya terima beres saja. Nggak mau berjuang. Sekalipun itu sebetulnya sudah diberikan, tinggal hanya datang dan menerima. Tapi untuk itu pun mereka enggan. Mereka hanya nggak mau sama sekali berjuang. Mereka hanya tinggal maunya masuk dan menikmati. Padahal di situ ada musuh-musuh yang mereka harus taklukkan untuk kebaikan mereka juga. Di sini kita lihat bahwa sebetulnya bangsa Israel tidak perlu 40 tahun itu berkeliling-keliling di padang gurun. Tapi karena ada karakter kemalasan, ada musuh, yaitu namanya kemalasan, yaitu yang namanya bangsa Hewi ini, maka keberhasilan yang sudah di depan mata menjadi sirna. Akhirnya mereka harus berkeliling lagi 38 tahun sisanya. Dan selama 38 tahun itu semuanya dimusnahkan oleh Tuhan. Hanya tinggal 2 yang boleh masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Demikian dampak luar biasa dari kemalasan. Keberhasilan yang sudah tinggal selangkah bisa sirna. Lalu kita lihat hal yang kedua, dampak apa yang diakibatkan oleh kemalasan tersebut. Saya mencatat di sini bahwa yang kedua ini menghasilkan perbuatan dosa. Kemalasan menghasilkan perbuatan dosa. Kita buka firman Tuhan dalam 2 Samuel 11 ayat yang pertama, yaitu dikatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Daud berada pada waktu dan tempat yang salah. Di mana tadi dikatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Tapi Daud memilih tinggal di Yerusalem. Bahkan di waktu sore dia sedang bermalas-malasan di atas pembaringannya, dia bangun, lalu dia jalan-jalan, dan dilihatnya lah Batsheba yang sedang mandi. Dan disitulah titik awal daripada dosa itu masuk. Daud jatuh dalam perzinahan, lalu Daud juga terlibat sebagai otak pembunuhan dari Uria, suami dari Batsheba. Di sini kita bisa lihat dampak dari kemalasan. Awalnya hanya malas untuk pergi berperang, tapi disitulah kemudian timbul dosa-dosa yang lain. Dengan arti lain, bahwa kemalasan menimbulkan, menghasilkan banyak dosa. Itulah dampak yang kedua. Lalu dampak yang ketiga, saya katakan di sini bahwa dampak dari kemalasan yang ketiga adalah menjadi orang yang tidak berguna. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 26 sampai 30. Saya akan bacakan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Dalam ayat yang tadi kita baca,
menceritakan tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta, di mana ada seseorang yang diberi 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Yang 5 dan 2 mengusahakan sehingga ada hasilnya. Tapi yang 1 talenta ini, dia tidak mau mengusahakan. Dia disebut dengan hamba yang jahat dan malas pada ayat yang ke-26. Dia hanya menguburkannya. Maka sebagai akibat daripada kemalasan tersebut, kita bisa lihat bahwa apa yang dialami oleh hamba tersebut, dia akhirnya dimasukkan ke dalam tempat yang paling gelap, dicampakkan. Dan terdapat ratap dan kertak gigi berbicara tentang neraka. Jadi sedemikian hebat dampak daripada kemalasan, di mana kemalasan bisa membuat seseorang itu tidak berguna. Kalau kita punya sesuatu yang tidak berguna, akan kita apakan? Tentu kita akan membuangnya, memasukkannya ke tempat sampah. Oleh karena itu, dampak daripada kemalasan, dampak yang ketiga dari kemalasan ini adalah membuat seseorang yang menjadi tidak berguna. Jadi jangan main-main dengan dosa kemalasan ini. Karena ada 3 dampak yang luar biasa yang akan terjadi pada orang yang punya karakter kemalasan. Yaitu yang pertama, keberhasilan yang sudah di depan mata bisa hilang. Yang kedua adalah menghasilkan perbuatan dosa. Banyak perbuatan dosa. Dan yang ketiga, membuat manusia menjadi tidak berguna. Lalu bagaimana cara kita mengatasi, mengalahkan bangsa Hewi ini yang melambangkan daripada kemalasan tersebut? Ada 2 hal yang saya catat dalam firman Tuhan kali ini, yaitu yang pertama, mari kita buka dalam Efesus 4 ayat yang pertama. Efesus 4 ayat yang pertama mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini sebuah nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana jemaat Efesus itu bukan mayoritasnya bukan keturunan Yahudi, tapi non-Yahudi. Tapi dengan status mereka bukan orang Yahudi, bukan berarti mereka punya alasan untuk mereka tidak melakukan firman Tuhan yang berasal daripada bangsa Yahudi. Itu bukan suatu alasan. Karena itu Paulus mengatakan bahwa hidup kita harus berpadanan. Dalam bahasa Yunani disebut dengan axios, yang artinya hidup sesuai dengan panggilan keselamatan tersebut. Dikatakan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil dalam apa? Dalam keselamatan. Berpadanan sesuai dengan panggilan itu. Jadi ketika seseorang menerima panggilan keselamatan tersebut, maka setiap orang harus menyadari bahwa ada sesuatu yang harus dikerjakan dengan panggilan keselamatan tersebut. Nggak diam saja, nggak malas, tapi tetap aktif. Sebagai murid Kristus, apa yang harus kita kerjakan ketika kita sudah menerima keselamatan? Posisi kita sebagai murid Kristus jelas harus melakukan amanat agung yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Itulah tugas kita sebagai murid, harus mengerjakan panggilan tersebut. Yaitu memberitakan Injil, bukan berarti semua harus menjadi pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Tapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima panggilan keselamatan tersebut, ada kabar baik yaitu Injil yang mampu orang lain rasakan. Dan sebagai seorang suami yang sudah menerima keselamatan dari Kristus, ada tugas dan tanggung jawab bagaimana seorang suami harus bisa menghidupi, menafkahi seluruh isi keluarganya. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, di sini berbicara tentang suami kalau saudara lihat, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Lalu bagaimana dengan seorang istri yang sudah menerima keselamatan, panggilan keselamatan daripada Tuhan? Ada juga tugas yang harus dikerjakan, yaitu dalam Amsal 31 ayat yang ke-13 mengatakan, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Enggak malas, senang bekerja dengan tangannya. Inilah panggilan-panggilan. Sebagai murid, sebagai suami, sebagai istri, ada tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Seorang
karyawan, ada tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Seorang pemimpin harus adil. Karena itu yang pertama, bagaimana kita bisa mengalahkan kemalasan tersebut dengan kita menyadari bahwa kita harus hidup dalam panggilan Tuhan. Amin. Lalu hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita bisa mengalahkan kemalasan tersebut, mari kita buka dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tahu bahwa hari-hari ini dengan bertambahnya tuanya dunia, hari ini bukan hari yang semakin baik. Memang hari yang bertambah jahat, hari yang bertambah sulit. Tapi itu bukan berarti bahwa kita menyerah begitu saja, kita terima begitu saja, lalu kita tinggal dalam kemalasan. Memang dunia boleh semakin jahat, semakin kacau. Ya. Tapi ayat tadi mengatakan bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada. Bukan membuang-buangnya, bukan menunda-nundanya, tapi kita harus mempergunakan waktu yang ada. Walaupun memang hari ini hari yang semakin jahat. Ya. Karena dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Ini perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dalam kehidupan ini sepanjang kita dikasih nafas harus ada sesuatu yang kita kerjakan terus. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata pensiun. Dalam melayani Tuhan, dalam segala hal kita harus tetap aktif bergerak. Kita harus tetap mempergunakan waktu yang dengan baik. Kemalasan adalah dosa yang unik. Malas itu nggak berbuat apa-apa, tapi dosa. Jadi begini maksud saya. Kalau seseorang disebut dengan jatuh dalam dosa perzinahan, maka ada hal yang dilakukan, yaitu berzina. Dosa pembunuhan, maka dia melakukan sebuah tindakan, yaitu membunuh orang. Pencurian, dia melakukan tindakan mencuri. Tapi dengan kemalasan, malas itu melakukan apa? Enggak melakukan apa-apa, tapi dosa. Dosa kemalasan memang dosa yang tidak melakukan apa-apa, termasuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Malas melakukan kehendak Tuhan. Dan apa jadinya dengan kehidupan seseorang yang tidak melakukan atau malas melakukan kehendak Tuhan? Malas berdoa, malas beribadah, malas baca firman Tuhan, malas bersekutu, malas saat teduh dengan Tuhan, malas melakukan kebaikan. Bagaimana kehidupan orang tersebut? Keunikan kedua daripada kata malas ini adalah kata malas ini termasuk sebuah kata sifat, sama dengan jujur, baik, jahat, ramah, itu kata-kata sifat. Ya. Tapi kata malas bisa disandingkan dengan semua kata kerja. Dan untuk kata-kata sifat yang lain tidak bisa disandingkan dengan semua, tidak cocok disandingkan dengan semua kata kerja. Contohnya begini, malas mandi, malas bangun pagi, cocok. Tapi kalau kita ganti dengan kata sifat yang lain, jujur mandi, jujur makan, atau jahat bangun pagi, nggak cocok. Tapi kalau kata malas mau disandingkan dengan kata kerja apapun akan masuk. Bahkan 5 hal yang sudah kita pelajari tentang 5 bangsa, 5 musuh itu, begitu kita masukkan satu kata malas, yang 5 ini nggak akan ada gunanya. Kita sudah tahu cara mengalahkannya, tapi dengan kita masukkan satu kata saja malas, yang 5 yang sudah kita tahu cara mengalahkannya menjadi tidak berguna. Jadi keunikan kedua dari kata malas itu mengandung arti bahwa malas bisa masuk ke semua sendi kehidupan kita. Malas bisa merasuki semua aspek dalam kehidupan kita. Karena itu, jauhilah kemalasan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalahkan kemalasan, yaitu dengan cara seperti yang firman Tuhan tadi kita baca, bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Jangan menunda-nunda waktu dan jangan membuang-buang waktu. Tapi kita harus mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita simpulkan firman Tuhan pada siang hari ini. Memang
musuh kita yang keenam ini, yaitu kemalasan bangsa Hewi ini, bukan musuh yang mudah dikalahkan. Memang musuh yang sulit untuk ditaklukkan. Apalagi di saat hari-hari yang kita masih jalani pada saat-saat ini, di mana kita masih ada dalam keadaan wabah pandemi daripada COVID-19 ini. Berbulan-bulan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dibatasi. Kita mungkin banyak menghabiskan waktu di rumah saja. Tapi itu semua bukan sebuah alasan untuk kita bisa bersikap bermalas-malasan. Karena ingat, dampak dari kemalasan adalah sebuah kehidupan yang luar biasa yang akan kita dapatkan akibatnya. Yaitu yang pertama, keberhasilan yang sudah di depan mata bisa hilang. Yang kedua, kemalasan mengakibatkan banyak dosa, menimbulkan banyak dosa dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kemalasan bisa membuat kita menjadi manusia yang tidak berguna. Karena itu mari kita kalahkan kemalasan dengan dua hal yang sudah tadi kita pelajari. Yaitu yang pertama adalah kita harus terus bergerak aktif, menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita harus hidup dalam panggilan Tuhan. Karena itu terus bergerak, terus aktif. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan, hidup dalam panggilan Tuhan tersebut. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai hamba Tuhan, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, dalam segala hal kehidupan kita harus hidup berpadanan, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan tersebut. Lalu yang kedua, kita harus mempergunakan waktu yang Tuhan berikan. Walaupun hari ini hari-hari yang sulit, hari-hari yang jahat, tapi mari kita jangan membuang-buang waktu. Jangan kita menunda-nunda pekerjaan, jangan kita menunda-nunda waktu. Karena nasihat firman Tuhan jelas, pergunakanlah waktu yang ada. Dan semuanya itu untuk menggenapi rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan di atas segala hal yang masih Tuhan izinkan terjadi pada hari-hari ini, mari tetap pelihara iman kita. Kita mau tetap mencintai Yesus Kristus di atas segala apapun yang terjadi. Kita mau mempergunakan waktu yang ada, dan kita mau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu, buat nasihat firman Tuhan yang Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Dan mampukan kami menerimanya Tuhan,
dan membuat firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus bekerja dengan luar biasa bagi setiap kami, sehingga firman itu termaterai dalam hati pikiran kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan jemaat-jemaat-Mu, GSPDI Philadelphia MH Cimahi, juga setiap orang yang sedang menyaksikan ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami terima ini ya Tuhan, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga Tuhan, dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan dan usahakan ya Tuhan, dan Kau buat berhasil sepanjang minggu ini, penyertaan-Mu yang sempurna ada dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Berdoa bagi ibu bapak gembala kami ya Tuhan, dan berdoa juga bagi para penatua, para diaken, diakones, dan seluruh pengerja, juga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus satukan hati kami, untuk kami boleh semakin hari semakin mencintai Engkau, mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga berdoa terus bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah pemulihan yang daripada-Mu terjadi ya Tuhan atas bangsa dan negara kami. Kami dapat segera keluar dari krisis ini. Kami kembali dapat menikmati kehidupan yang baik dalam ibadah kami, dalam pekerjaan, dalam usaha kami, dalam bermasyarakat, semuanya akan kembali normal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan katakan amin untuk setiap berkat yang Kau terima. Diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dan usahakan. Dan hiduplah, berjalanlah dalam damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus, kekuatan penghiburan yang daripada Roh Kudus, yang akan selalu menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Semua orang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat menikmati liburan. Haleluya.